Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman logam, yaitu zaman kebudayaan Indonesia pada masa prasejarah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Trisna Ninggi Leviathanti Haji, biasa dipanggil dengan Trisna. Saya dari jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Baik, langsung saja kita menuju pada pemaparan materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian zaman logam. Nah, zaman logam ini biasa disebut dengan zaman Peundakian. Mengapa disebut dengan zaman Peundakian? Karena pada zaman ini banyak pendaki atau orang yang terampil berkarya dalam hal membuat logam. Kemudian, zaman logam ini terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 12.000 sebelum Masehi. Kemudian, zaman ini juga ditandai dengan kemampuan manusia pada saat itu dalam hal membuat alat dari logam. Jadi, kebanyakan manusia pada zaman logam ini bisa membuat logam karena tahu dari orang-orang lain cara membuat logam tersebut. Jadi seperti menyebar menjadi hampir semua masyarakatnya itu bisa. Kemudian dengan itu zaman ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia itu terus berkembang dan perkembangan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa standar hidup manusia pada saat itu telah meningkat. Karena sebelum zaman logam itu terdapat zaman batu, yang dimana zaman batu ini masih belum mengenal alat-alat modern. Jadi kemudian mereka berpindah dari zaman batu ke zaman logam. Dan masyarakat yang hidup di zaman ini adalah masyarakat Melayu Muda dan Deutero Melayu. Kemudian, di zaman logam ini terdapat tipe dan ciri masyarakatnya. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu Deutero Melayu dan Putu Melayu. Nah, Deutero Melayu ini berasal dari daerah Indochina bagian utara, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam. Deutero Melayu ini masuk di Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian Proto Melayu. Proto Melayu ini berasal dari Cina atau Tiongkok Selatan, yaitu di daerah Yunan. Nah, Proto Melayu ini masuk di Indonesia tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Kemudian ada ciri-ciri zaman logam. Mohon maaf. Yang pertama, berkembangnya pengrajin logam. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya bahwa di zaman logam ini banyak undaki atau orang pengrajin logam, sehingga banyak pengrajin logam yang terdapat pada zaman ini. Kemudian masyarakatnya itu selalu menggunakan peralatan dari logam seperti gangsa dan besi. Kemudian kegiatan perdagangannya pun semakin maju dengan sistem barter. Bidang pertaniannya pun juga ikut semakin maju. Seperti masyarakat terus melakukan bercocok tanam, kemudian mulai melakukan menternak binatang, kemudian menangkap ikan, berburu, berdagang. Selain itu, di zaman logam juga terdapat budaya penguburan mayat secara langsung maupun tidak langsung dalam batu kepingan atau sebuah wadah yang disebut dengan tempayan. Nah, penguburan mayat secara langsung ini yaitu memasukkan mayat ke dalam peti atau ke dalam lubang yang dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian yang secara tidak langsung itu memasukkan mayat ke dalam peti atau ke dalam tanah. Kemudian ketika sudah menjadi tulang maka akan diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau yang biasa disebut dengan tempayan. Kemudian selanjutnya terdapat teknik pengolahan logam. Nah, teknik pengolahan logam ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik bivalva atau teknik setangkup dan teknik ciperdu. Yang pertama akan menjelaskan mengenai teknik bivalva atau teknik setangkup. Nah, teknik ini merupakan teknik mencetak logam yang cetakannya itu terbuat dari batu, yang dimana batu tersebut direkatkan dan diikat dengan kedua tali pada kedua sisinya. Kemudian ada teknik ciperdu.
Nah, teknik ini merupakan cara mengolah logam yang cetakannya itu terbuat dari lilin dan dibungkus dengan tanah liat. Jadi, cara pembuatannya yaitu dengan model barang menggunakan lilin. Jadi, kita membuat sebuah barang atau membuat sebuah model yang kita bentuk dengan lilin, dan ketika lilin itu mengeras, maka kemudian lilin itu dilapisi dengan tanah liat untuk membuat cetakannya. Nah, selanjutnya ada peninggalan zaman logam. Peninggalan zaman logam ini karena beberapa ilmuwan, beberapa penemu itu menemukan beberapa peninggalan ini yang dikatakan bahwa terjadi pada zaman logam. Seperti yang pertama ada kapak corong atau biasa disebut dengan kapak sepatu atau kapak perungu. Kemudian terdapat aca perungu, bejana perungu, nakara, moko, candrasa. Kemudian juga ada perhiasan dari perungu seperti gelang, cincin, kalung, anting, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat mata kapak bertikai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, cangkul, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat salah kata maupun salah pengucapan, saya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.